Tinggal sama-sama santri kita makan ya, tapi itulah ada perubahan jadwal. Anak-anakku sekalian, suatu kehormatan saya menjadi tamu kebesaran di pesantren pondok pesantren Darussalam ini. Ya. Saya di sini sendiri masih baru, ya, kurang lebih 3 minggu 5 hari saya berdinas menjadi Kapolres di Ciamis. Dulu pernah saya di sini menjadi Wakapolres, hanya sebentar juga, hanya 2,5 bulan kurang lebih. Kemudian pindah menjadi Wakapolres Tasik Kota, ya, kemudian sekolah, setelah sekolah penempatan lagi di Indonesia Timur, Maluku Utara, dan menjadi Kapolres di Halmahera Timur. Kurang lebih di Maluku Utara 2 tahun 8 bulan saya merantau di sana dengan kehidupan sangat jauh dibandingin kita yang hidup di Indonesia Barat. Baik itu SDM-nya, infrastrukturnya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Dengan mayoritas penduduk Nasrani. Di Halmahera Timur penduduknya lebih banyak, di tempat saya, di Polres saya itu lebih banyak Nasraninya daripada Muslimnya. Saya mengajarkan bagaimana kehidupan keharmonisan yang ada di Halmahera Timur itu. Di sana sangat-sangat luar biasa kerukunan antar umat beragamanya. Di belakang rumah dinas Kapolres itu ada masjid. Di samping rumah dinas Kapolres dekat masjid ada gereja. Ya. Jadi susah tidur karena jam 3 subuh, jam 2 subuh gereja sudah mainkan lagu-lagu Nasraninya. Begitu menjelang jam 4 subuh, setengah 5 subuh menjelang azan, di sana ada kayak morotal, apa namanya Pak Yai? Yang kayak sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Allah. Tarkim. Nah, pada saat tarkim itu dimainkan di masjid, gerejanya berhenti, diam. Ya. Langsung setelah itu azan subuh masuk, setelah sholat subuh jam 5 setengah 6 subuh dia mainkan lagi lagu Nasraninya. Tapi betapa indahnya kerukunan antar hidup beragama. Bahkan pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya, mereka ikut merayakan Lebaran. Kalau di sana mereka bilang, Bapak, kalau kita di sini Lebaran Idul Adha, kita ikut Lebaran, kita bagi makan daging juga dibagi, dikasih semua sama Bapak. Begitu. Ya. Jadi sangat luar biasa kehidupan kerukunan di sana. Walaupun mayoritas di sana Nasrani. Ya. Dan alhamdulillah, ya, berdiri satu masjid Pak Yai, namanya Pesantren Miftahul Hidayatullah. Masjidnya Hidayatullah juga. Saking dikasih namanya itu. Dan itulah suatu nazar saya untuk memberikan bantuan pembangunan masjid. Karena Allah mengasih saya rezeki. Ya. Dulu pernah nazar, bermimpi lah. Saya bangun 7 masjid Pak Yai. Kenapa bilang 7? Kata istri saya. Nah, karena saya anak ke-7. Jadi semua ada angka 7-nya. Angka 7 itu kenapa? Gak tahu lah. Nah, perasaan saya diajak ada 7 orang pakai sorban putih semua. Waktu itu Pak Yai dalam mimpi saya. Diajak sholat ke masjid. Langsung saya berniatkan, ya Allah jika engkau izinkan saya ada rezeki yang berlebih, insya Allah saya akan bangun 7 masjid. Baru terbangun 1 masjid. Insya Allah masjid yang kedua ada di Ciamis. Amin. Aminin.
Amin. Yang kenceng aminnya. Insya Allah masjid yang kedua nama Masjid Hidayatullahnya ada di Ciamis. Ya. Alhamdulillah kemarin pada saat penanaman jagung ya Pak ya, penanaman jagung, Pak Kades sampaikan kepada saya, Pak kita ada mau wakafkan tanah masjid. Saya cek, memang belum ada masjidnya daerah sekitaran situ Pak Yai. Hingga saya bilang Pak Kades, coba dibuat gambarnya, dibuat RAB-nya berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk bangun masjidnya. Nah, nanti kalau ada yang mau menyumbang silakan. Tidak boleh nanti saya sendirian bangunnya. Begitu saya mau masuk surga, Pak Waka nanti protes. Tunggu dulu malaikat. Bapak Hidayatullah itu baik dia bangun masjid. Tapi saya mau nyumbang juga nggak boleh. Pak Hidayatullah semua borongnya. Jadi saya akan masuk neraka nih. Nggak jadi saya masuk surganya. Masuk ke neraka dulu. Jadi harus diajak semua. Ya, walaupun dengan 1 perak pun juga kita menyumbangkan untuk kebaikan, itu akan menjadikan amal jariah buat kita, amal ibadah selagi itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Saya diajarkan sama guru ngaji saya. Kebetulan Pak Yai di keluarga saya itu lengkap. Bapak mertua saya Muhammadiyah, ibu mertua saya Persis, saya NU. Ya, jadi tiga dalam besaran itu luar biasa. Dari singkat cerita, almarhum bapak saya sebelum meninggal ngomong, karena di keluarga kami Pak Yai di NU itu kalau habis meninggal dunia kita ada pengajian 1 hari, 3 hari sampai 7 hari dan 40 hari. Di Muhammadiyah di Persis tidak ada. Jadi suatu ketika meninggallah buyut saya, buyutnya istri saya ini di Manggahang. Ya. Habis meninggal, kubur selesai, bubar anak cucunya. Lalu saya bertanya sama bapak mertua saya, ya Pak, kenapa nggak ada pengajian Pak, yasinan kah gitu kan? Nah, di situ saya didekatin sama kakak mama saya, mama mertua, datuk saya, panggilnya datuk. Oh, itu kalau sudah putus roh dan jasadnya ya sudah putus, nggak ada lagi kumpul-kumpul ngapain katanya. Nah, saya jawab, iya Datuk, tapi kalau di tempat Dayat kebiasaan kita kalau ada yang berduka itu kita biasanya pengajian 1 hari minimal 3 hari. Nah, karena apa? Yang bisa menyelamatkan sisa kubur kita ada 3 amalannya. Yang pertama, doa anak yang soleh. Maka kami sebagai anak keturunan cucunya mendoakan, apakah kami salah? Dia bilang gitu. Tidak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apakah yakin kita ahli waris kita mempunyai ilmu yang bermanfaat? Belum tentu. Yang ketiga, amal jariah. Yang diajarin dalam guru gaji saya seperti itu. Dan itu akan menjadi ini saya. Singkat cerita, bapak mertua saya mau meninggal. Jadi 2 minggu sebelum meninggal, saya ajak dulu ke Pangandaran Pak Yai waktu itu. Beliau mau operasi jantung karena bypass. Sudahlah Pak, kita jalan-jalan dulu, saya masih Wakapolres Ciamis. Jadi sempatlah jalan-jalan ke Pangandaran, kita nginep di Hotel Pondok Indah waktu itu. Dia ngomong begini, Yat, nanti kalau papa nggak ada, buat pengajian ya, minimal 7 hari, kalau nggak 40 hari gitu ya. Padahal papa saya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak mengenal juga tahlilan Pak Yai. Nah, oh iya Pak, emang kenapa Pak? Enggak, ya pengen aja digajiin katanya. Oh siapa? Nanti ini, tapi papa jangan meninggal dulu. Jadi ya itulah subhanallah, emang beliau punya feeling ya, 22 biasanya kan 40 hari orang menjelang kematian tuh ada ini ya. Jadi pas masuk rumah sakit operasi bedah jantung udah nggak sadar diri, 1 minggu meninggal.
Saya bilang ke almarhum ke mertua saya, "Mah, papa pesan dulu waktu di Pangandaran minta diadakan pengajian." Ya udah sok atuh, ya. Ya udah, panggil aja ya siapa yang mau pengajian. Ada tuh dari NU katanya. Kan mayoritas di Manggang itu Persis Pak Yai. Di daerah kami itu. Ada tuh yang rombongan NU, panggillah kita pengajian. Hari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7 40 hari. Ya, sampai dengan 100 hari. Jadi setelah 2-3 bulan mama mertua ketemu lagi sama saya. Main ke rumah. Katanya. Nanti kalau mama nggak ada, buat tahlilan juga ya kayak papa. Lah, saya bilang, "Mah jangan dulu, mah. Ayah nggak ada, ibu nggak ada, papa nggak ada, tinggal mama sendiri. Mama jangan dulu meninggal deh," bilang gitu. Nah, padahal persis mama mertua saya. Nah, jadi ikut dia, mau ikut tahlilan juga. Nah, ya. Itu sekedar motivasi. Kenapa? Semua agama mengajarkan sama, mengajarkan kebaikan. Dulu dilarang untuk tahlilan, sama datuk saya bilang, ya daripada nanti ahli waris gadakan tahlilan, minjem sana, ngutang sana sini, menjadi beban ahli waris, itu yang tidak boleh. Tapi kalau anak keluarganya mampu, ya silakan diadakan pengajian, tahlilan, ya, gitu. Nah itu dalam hal kehidupan. Nah dalam bagaimana kita mengejar motivasi kita, karena saya diminta ceramah motivasi. Ya. Di sini ada yang pernah jual koran, nyemir sepatu jadi kuli bangunan, angkat tangan. Tidak ada? Belum pernah. Kapolres pernah. Ya. Saya pernah jualan koran, saya pernah nyemir sepatu, saya pernah jadi kuli bangunan. Dan pernah saya jual mainan anak-anak waktu saya kecil dulu, SMP. Ya. Alhamdulillah dibilang sama guru ngaji saya, karena saya 10 saudara, 8 laki-laki, 2 perempuan, uang yang diberikan untuk sekolah sangat sedikit. Sehingga saya mencari rezeki tambahan dengan berjualan koran. Itu pun karena saya masuk siang sekolahnya. Habis sholat subuh saya keliling jual koran. Saya nyemir sepatu. Saya jadi kuli bangunan sampai pecah-pecah tangan. Karena saya menghargai betapa susahnya orang tua saya menghidupkan anak-anaknya 10 orang. Dan alhamdulillah kelas 2 SMA saya ketahuan sama bapak, sama ayah saya. Disuruh pilih sama ayah. "Yat, kau mau cari duit atau mau sekolah?" 2 pilihan sulit. Saya pada saat kelas 2 SMA untuk menentukan itu. Saya jawab, dua-duanya ya. Saya sekolah nyari duit. Enggak, pilih salah satu. Kan gak ada ngaruh ya, saya tetap dapat ranking. Saya ranking 3, ranking 2. Enggak boleh, kalau kau mau sekolah, kau berhenti cari duit, ayah masih mampu biayain kamu untuk sekolah. Tapi kalau kamu mau cari duit, berhenti kamu sekolah, ayah modalin kamu untuk cari duit. Pilihan berat. Padahal langganan koran saya satu hari bisa dapat 15.000 sampai dengan 30.000 rupiah. Satu hari. Berangkat jam 6, pulang jam setengah 12. Jam 1 masuk sekolah. Ternyata susah nyari duit itu. Ya. Akhirnya saya pilih sekolah. Saya pilih sekolah ya. Sekolah yang benar nak. Ayah yakin suatu saat kau akan sukses. Itu ngomong begitu. Menangis saya. Karena saya merasakan orang biasa aja. Alhamdulillah saya masuk polisi. Dan saya buktikan masuk polisi itu gratis. Saya dari nol, dari dulu Bintara. Masuk
Akpol. Kemudian sekolah lagi, sekolah terus dan sekolah terus. Ternyata disampaikan sama almarhum ibu saya, ayah ibu tidak akan meninggalkan harta, ayah ibu akan meninggalkan ilmu. Dengan ilmu kamu akan bisa mencari harta anak-anakku. Kalau dengan harta ku tinggalkan, kalian ribut warisan. Sehingga itulah yang menjadi pegangan saya. Maka tuntutlah ilmu sampai kapanpun juga. Belajar dan terus belajar. Bahkan sekarang ini Pak Kapolres juga lagi belajar kuliah S2 walaupun terlambat. Karena saya berpikir ya udahlah, karena di polisi dia harusnya sekolah polisi dulu baru sekolah umum. Mau S2, S3 enggak sekolah di polisi ketinggalan. Sehingga pilihan berat buat saya. Ya, saya harus milih sekolah polisi dulu. Setelah polisi selesai, baru saya ambil S2. Dan saat ini dalam proses S2, dua lagi ambil gelarnya. Satu sarjana hukum, MH, dan satu saya ambil MAP, Magister Analisa Publik. Ya, dulu MSI. Dua-duanya saya ikutin. Karena saya pengen nambah ilmu. Ya. Tadi ingat pesannya, dengan ilmu kau bisa mencari harta. Dan alhamdulillah, ya, saya rangkum dalam kehidupan kepolisian menjadi polisi yang baik. Saya sampaikan dan saya perintahkan kepada seluruh anggota saya, layani masyarakatmu, cintai masyarakatmu, insya Allah kau akan cinta dan disayang sama masyarakatmu. Ada singkatannya baik itu. B-nya apa? Bertanggung jawab. Saya sampaikan, kita semua ini mempunyai tanggung jawab di dunia ini dan nanti di akhirat. Saya jadi Kapolres di Ciamis, maka saya bertanggung jawab terhadap kesalahan apapun anggota saya. Saya bertanggung jawabkan. A-nya apa? Adil. Berlakulah adil. Jangan pilih kasih. Jangan, walaupun dia tukang becak, tukang sapu, layanin dia dengan baik. Jangan dibeda-bedakan, dia orang kaya, dia orang miskin. Kita ingat, tugas pokok kita yang pertama apa? Memelihara harkam tipmas. Ya, keamanan, ketertiban masyarakat. Itu. Yang kedua apa? Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga penegakan hukum. Ya. Itu tugas polisi itu, sangat mulia. Maka kalau kita sudah namanya melayani, saya balikan kepada anggota saya. Kalau kamu di rumah ada pembantu, jika pembantumu tidak bekerja dengan baik, apakah kamu marah sebagai majikan? Marah komandan, marah bapak. Begitu juga masyarakat. Kalau polisinya tidak baik, apakah masyarakat akan marah? Marah. Kalau polisinya tidak baik dan bekerja. Tinggal I-nya sama K. Apa kamu begitu keluar rumah kamu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya diajarkan langkah kaki kanan dulu yang pertama. Diajarkan begitu sama ayah saya. Keluar rumah kaki kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, pasrahkan sama Allah. Awali semua dengan bismillah. Dan begitu sudah tercapai keinginan kita, cita-cita kita, maka diakhirilah dengan alhamdulillah. Itulah salah satu wujud kita mensyukuri nikmat Allah. Saya tidak tahu hadisnya apa,
Tapi dibicarakan di situ, jika engkau mensyukuri nikmatku, maka akan kuberikan dan kutambah nikmat yang berkali-kali lipat. Ada yang tahu suratnya apa? Ada? Belum ada? Dikasih bonus sih sama Kapolres nih. Mana? Ada nggak? Mensyukuri nikmat. Ada? Barang siapa yang bersyukur nikmat tadi? Ayat tuh. Ya angkat mana? Jangan ragu-ragu. Salah nggak apa-apa, nggak dihukum sama Pak Yai. Nah, maju A. Duduk. Ya dari Teteh ayat tuh. Ada nggak dari Neng? Ya syukur nikmat sini. Maju Neng. Ya. Sini Neng. Jangan takut salah. Salah itu adalah manusia biasa. Kita manusia itu tempatnya salah. Ya. Ya. Ya, apa namanya Neng? Suratnya kayak mana bunyinya? Iya ayatnya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya? Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahnya, dan apabila engkau ingkar kepadaku, maka aku akan azabmu. Ya. Tepuk tangan. 200.000 karena 2 arti buat jajan. Ya. Makasih ya. Namanya siapa Neng? Syahla Nurfatia. Asli orang mana? Dari Bandung. Hah? Bandung. Bandung. Oh ya. Tepuk tangan, Neng. Ya. Terima kasih ya, hatur nuhun. Mau lagi ada? Ya, mana laki-laki angkat tangan yang mau? Ya, ke sini. Kasep. Ada pertanyaannya. Berdiri sini. Yang itu yang putih. Ya. Karena yang duluan, saya harus adil, dia ngangkat duluan tangannya. Gampang-gampang aja. Ya. NU ini adalah salah satu ya pendiri bangsa kita. Ya. Yang maju sini. Ke depan sini. Gak usah takut sini. Pak Yai. Ya. Sini sama. Ya, sama saya sini. Kelas berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fatur Rahman dari kelas 12 Pengembangan Ilmu Keagamaan. Oh, ini cocok pertanyaannya. Tentang iman, namanya iman. Ilham. Ilham. Saya bertanyanya singkat saja. Siapa pendiri NU? Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, Hashim Asy'ari. Betul. Dapat 100.000. Buat jajan ya. Buat jajan. Ya, silakan kembali. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 2 orang lagi. Angkat tangan, perempuan 2. Mana perempuan? Perempuan 2 orang, angkat tangan. Ada yang mau maju enggak? Pertanyaannya gampang kok. Tentang rasa cinta kebangsaan kita terhadap NKRI ini. Angkat tangan, ada yang berani? Malu? Yang laki-laki 2 orang, angkat tangan. Ya, 1. Ada lagi? Yang paling belakang ya sini.
Yang paling belakang yang kecil, yang bajunya coklat atau baju apa itu? Nah, depannya. Yang depannya pakai baju pramuka ya? Ah, yang tadi. Yang kecil. Kenapa sembunyi? Ya. Yang tadi sini yang sini, ya. Ayo sini Berdua-duanya aja sini langsung, nggak apa-apa. Kita tes pengetahuan kita. Karena saya yakin anak-anak santri ini lebih cerdas. Ya. Bangun jam berapa? 3:30. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 pertanyaannya simpel saja. Kelas 10. Coba sebutkan Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia. Yang keras. Persatuan Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ya, satunya lagi. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, agak sedikit sulit. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Bapak Supratman. Bapak Supratman. Ya, betul. Lebih lengkapnya WR Supratman. WR Supratman. WR-nya apa singkatannya? Dapat bonus lagi kau tahu. Ya, tepuk tangan dua-duanya. Tuh masih banyak tuh. Nah, satu buat jajan. Satu kasih ya. Ya, silakan kembali. Anak-anakku sekalian, ya, saya lanjutkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kenapa saya tanyakan itu semua? Ya. Itulah menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita ini. Mungkin nanti kita sudah gak ada, Pak Kapolres sudah meninggal, Pak Yai sudah meninggal, ya, Pak Waka sudah gak ada di dunia ini. Kalianlah generasi-generasi penerus bangsa ini. Di tangan kalianlah NKRI nanti ini. Maka tumbuhkan rasa cinta nasionalisme kita kepada negara kita Republik Indonesia ini. Jaga marwah kita. Belanda, Jepang dan lain sebagainya itu tidak akan berani menjajah Indonesia lagi. Tapi dengan cara menjajah moral kita. Ini yang perlu diwaspadai. Ya. Apa itu? Salah satunya adalah menggunakan dengan namanya teknologi. Dulu handphone HP adalah barang yang paling mahal. Harganya susah, hanya orang kaya. Tapi dengan handphone semua bisa. Dengan jari tangan saja sudah bisa semua. Apalagi ada sekarang namanya AI. Ya. Kalau saya bilang AI. Miau. Ya. Ya. Itu kecanggihan. Bahkan bisa menirukan suara orang, muka orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak diisi dengan pengetahuan kita tidak mau belajar, ya, kita semakin digodain, termakan dengan berita-berita hoax, berita-berita kebohongan. Ancaman yang paling keras yaitu tentang terkait masalah miras dan narkoba. Minuman keras ini ya sangat berbahaya. Apalagi narkoba. Nah, maka kita harus perangin. Tidak ada miras itu. Semua sumber penyakit awalnya karena minum dengan kekerasan, minuman kekerasan. Begitu sadar,
mereka tidak akan buat kejahatan. Tapi begitu setengah sadar dengan pengaruh alkohol, mereka akan tergiur. Setan cepat memasukinya. Ada cerita yang disampaikan nama guru ngaji saya dulu. Disuruh milih. Yang pertama katanya, kau pilih bunuh orang ini, atau yang kedua, kau tiduri perkosa perempuan ini, yang ketiga, kau mau minum anggur ini, atau minuman keras ini. Dipikirnya minuman paling kecil dosanya, ternyata tidak. Begitu singkat cerita diambil minuman, pengaruh minuman alkohol, ya. Perempuan tadi diperkosa, setelah diperkosa dibunuh pula. Artinya sudah berkali-kali dosa-dosanya karena dengan pengaruh minuman keras. Ya. Kalau ada yang coba-coba jual, kasih tahu Pak polisinya, kita tangkapin. Karena itu adalah sumber daripada permasalahan awal. Minuman keras dan narkoba. Narkoba banyak macam-macamnya sekarang. Ada yang model permen dan lain sebagainya, dimodifikasi untuk meracunin generasi-generasi penerus bangsa kita. Maka kita harus waspada, kita harus introspeksi diri, kita harus bangga. Indonesia saat ini sedang berkembang, Indonesia sudah mulai ada muncul putra-putri terbaik bangsa Indonesia di kancah internasional. Bahkan ada anak-anak kecil, ya, yang sudah jago juara matematika, ada yang juara fisika, ada lomba robot. Tapi sayang, kita kurang wadahnya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kalian bisa bentuk wadah itu. Ya, kalau saya sudah meninggal, Pak Yai sudah meninggal, tinggal kalian menjaga NKRI ini. Ya. Yakin dan percayalah, jika kita selalu melaksanakan kebaikan, Allah pun akan memberikan kebaikan. Yang paling terakhir, saya beserta rombongan memohon doa kepada anak-anakku sekalian, kepada Pak Kiai. Doakan kami selalu istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, supaya kami bisa amanah jalan amanah ini. Jabatan ini hanya sementara, 1 tahun, 2 tahun, paling lama mungkin 3 tahun. Banyak anggota polisi yang tidak baik, banyak. Yang baik lebih banyak. Ya. Maka kita selalu berubah. Berubah selalu diawali dengan dari diri kita sendiri dulu. Dimulai dari yang paling kecil. Dan dimulai saat ini juga. Dirubah, ikan tidak busuk dari ekornya, tapi ikan busuk dari kepalanya. Maka sebagai pemimpin saya rubah dulu diri saya. Saya memberikan contoh yang baik. Kalau belum baik tolong tegur saya, ingatin saya. Karena kita manusia biasa, tentu tidak luput salah dan dosa. Anak-anakku sekalian, raihlah cita-citamu setinggi langit. Mimpilah kau setinggi-tingginya mimpimu. Apapun yang kau cita-citakan, apapun yang kau raihkan, maka kuncinya adalah berikhtiarlah atas doamu, atau berusahalah atas doamu, dan berdoalah atas usahamu. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan mutlak itu adalah miliknya saya, Hidayatullah. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Kapolres Ciamis, Bapak AKBP Haji Hidayatullah SHSIK yang telah menyampaikan ceramah dan motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penganugerahan santri kehormatan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis sekaligus penyerahan cenderamata oleh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis kepada yang terhormat Bapak Kapolres Ciamis, Bapak AKBP Haji Hidayatullah SHSIK, berkenan kepada Ang Icep untuk bisa menyerahkan sorban tanda santri kehormatan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis kepada Bapak Kapolres Ciamis. Ya, dan selanjutnya penyerahan cenderamata. Izin sebentar Pak Kapolres, anak sekalian, kita doakan Pak Kapolres ini dan Kapolres-Kapolres Ciamis yang pernah berjasa bertugas di Ciamis untuk beranjak menjadi bintang-bintang nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'asir ya muyassir fi kulli amrin asir indaka yassir rabbi yassiran ya karim. Insyaallah Pak Hidayatullah nanti berapa tahun kemudian setelah tugas di Ciamis di pundaknya dari melati menjadi bintang-bintang insyaallah bertaburan insyaallah. Tawakal Allah Pak Kapolres. Terima kasih. Ya, selanjutnya penyerahan cenderamata berupa buku-buku karya pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Dan kami persilakan kepada Bapak-bapak yang di depan untuk bisa berfoto bersama. Untuk bisa berfoto bersama, ya bisa gabung ke depan, kita berfoto bersama di depan. Seperti ini dulu, nanti yang kedua baru. Ya, boleh izin langsung dari bawah, nanti diambil deh. Boleh santri-santri anak anak semua silakan untuk bisa berdiri. Ya. Ya, boleh maju yang laki-laki. Ya, santri putra silakan. Santri putri juga sama. Oke, boleh lihat kamera semuanya. Siap, 1, 2, 3. Iya, gaya bebas atau oh ya, semuanya presisi, gaya presisi tangan kanannya di sebelah kiri ya. Siap, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya. Oh semangat, semuanya mengepal. Siap, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, nanti saya bilang polisi baik Ciamis, dijawab sama anak-anak, cintaku amat manis, Ciamis harmonis, Ciamis selalu di hati. Oke? Ya. Siap Om, video. Polisi baik Ciamis, cintaku amat manis, Ciamis harmonis, Ciamis selalu di hati. Terima kasih, terima kasih. Ya, alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan.
Kami ucapkan terima kasih terus kepada Bapak Kapolres, pimpinan dan seluruh jajaran dari Kapolres Ciamis. Alhamdulillah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.